Berbekal hasil imbang di 3 laga sebelumnya, timnas Indonesia percaya diri mengalahkan tim Cina Tiongkok sebagai juru kunci grup C sementara. Dengan kepercayaan yang tengah memuncak, terlihat tim Indonesia mempersiapkan timnya dengan sebaik-baiknya. Setelah laga sebelumnya melawan Bahrain, untuk menghemat waktu, timnas Indonesia langsung terbang menggunakan pesawat charter menuju Qingdao, lokasi pertandingan versus timnas Cina akan dilaksanakan. Sementara pihak Cina senter dengan segala kekurangannya, di mana pemainnya cedera, laga yang tidak disiarkan oleh TV nasional, perjalanan yang cukup melelahkan setelah away dari Australia, serta dukungan publik Cina yang terliput kurang antusias. Namun dalam laga tersebut, kondisi tersebut nampaknya tidak sepenuhnya benar. Dukungan publik Cina luar biasa dan mereka bermain sangat efektif. Terbukti dari 3 tendangan yang mengarah ke gawang, 2 diantaranya berbuah gol. Sementara Indonesia sepanjang babak pertama tidak terlihat mengancam gawang yang dijaga oleh Wang Dali. Terlepas dari performa Cina yang konsisten dan efektif, sebaliknya kita perlu mencermati permainan internal timnas Indonesia sendiri. Dalam susunan lineup starting 11, Sintayong merotasi sejumlah pemainnya. Tom Haye, Rizky Ridho, Rizaldi yang saat lawan Bahrain bermain bagus digantikan Witan Sulaiman, Asnawi Mangku Alam, dan Shane Patinama. Rotasi tersebut cukup mengagetkan sebenarnya, di mana tidak ada faktor yang mengharuskan mereka turun dari bangku cadangan. Belum diketahui alasan Sintayong merotasi line up timnas Indonesia versus Cina. Walhasil, permainan timnas Indonesia pada babak pertama sangatlah tidak efektif. Serangan demi serangan selalu senyap tidak sampai mengancam gawang timnas Cina. Terlepas dari blunder Shane Patinama yang tidak cekatan dalam menghalau bola liar di area penalti Indonesia, permainan timnas Indonesia terlihat sangat canggung. Tidak ada pola serangan yang efektif sepanjang babak pertama. Seperti deja vu, kembali lagi seperti laga-laga penting sebelumnya. Kesalahan sendiri menyebabkan terjadinya gol kedua. Beberapa pemain terlihat menumpuk di sisi kiri lapangan, sementara mereka juga terlihat bingung dan hilang konsentrasi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Gao Zunyi untuk membelah pertahanan Indonesia dan dikonversi gol oleh Zhang Yuning. Beberapa kesalahan terjadi seolah para pemain tidak bisa fokus dalam permainan. Hal tersebut bisa jadi karena tekanan atmosfer Stadion Qingdao yang sangat luar biasa, ataupun karena game plan permainan yang tidak perform. Masih menjadi pertanyaan netizen, mengapa Rizky dan Sandy Walsh yang selalu bermain efektif tidak menjadi starter? Apakah karena Sintayong meremehkan Cina, ataukah ingin melakukan eksperimen untuk membuktikan kedalaman skuadnya? Masih ditunggu konfirmasi dari Sintayong. Pada babak kedua, Sintayong langsung melakukan triple pergantian. Tom Haye, Rizky Ridho, dan Marcelino masuk menggantikan Hilgers, Witan, dan Shane Patinama. Di bawah orkestra Profesor Haye, permainan timnas Indonesia pun menjadi lebih bervariasi dan lebih tajam. Selama babak kedua, tensi permainan Indonesia pun dipercepat. Hal tersebut membuat timnas Cina nyaris hanya bisa bertahan. Dalam kondisi unggul 2 gol, timnas Cina lebih fokus dalam pertahanan. Hal ini tentu menyulitkan timnas Indonesia untuk mengkonversi serangan-serangannya menjadi gol. Pada menit 85, Asnawi Mangku Alam ditarik keluar, digantikan oleh Pratama Arhan. Tentu tujuannya menerapkan strategi lemparan jarak jauh spesialis Pratama Arhan. 1 menit masuk di lapangan, terbukti lemparan Pratama mampu menyulitkan barisan pertahanan Cina dan membuat bola jatuh liar yang langsung disambar oleh Tom Haye dan berbuah menjadi gol bagi Indonesia.
5 menit waktu tersisa dan 9 menit tambahan waktu tidak cukup bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi golnya. Akhirnya, timnas Indonesia gagal mencatatkan kemenangan pertama dan kalah 1-2 dari timnas Cina. Dengan hasil ini, Indonesia berada di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Sementara timnas Cina berada di dasar klasemen dengan 3 poin yang sama namun kalah selisih gol. Meskipun belum usai perjuangan timnas Indonesia dalam menapak Piala Dunia 2026, namun tentu jalannya akan semakin berat dan semakin terjal. Tetap semangat, tetap terbang tinggi Garudaku.